Lu pernah gak sih baru melek bentar, tiba-tiba udah maghrib aja nih. Nah terus pas lu pikir-pikirin, gue tadi dari pagi, siang, sore ngapain ya? Kalau nggak tidur, balas chat, scroll TikTok, atau bengong doang. Setiap hari kita dikasih jatah 1440 menit gratis setiap harinya. Tapi gara-gara gratis, kita jadi ngerasa, oh waktu itu ya udah banyak. Waktu itu jadi kayak nggak ada harganya. Nah, padahal kalau kita pikirin lagi, waktu itu bukan sekedar detik atau jam. Waktu adalah modal. Kenapa modal? Karena bayangin aja, kalau duit habis bisa dicari. Kalau tenaga habis, kita masih bisa tidur. Tapi kalau waktu yang habis, udah selesai sih. Nggak bakal bisa diulang lagi. Oke, kenalin, nama gue Muhammad Rizky Faras. Dan ini adalah video pertama gue sebagai content creator. Nah, di sini gue bukan bakalan sekedar ngomong doang. Di sini gue bakalan ngajak kalian buat bedah suatu masalah pakai logika kita, dan juga kita akan melihat dari berbagai sudut pandang, berbagai perspektif. Dan bukan cuma itu, gue bakalan mengajak kalian untuk menggunakan salah satu rujukan tetap, yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena menurut gue, data itu bisa berubah, data itu bisa dimanipulasi, fakta itu bisa dibuat-buat, tapi prinsip Al-Quran itu bersifat tetap, dan kita akan menggunakannya sebagai landasan utama supaya kedepannya kita akan menjadi lebih terarah. Coba kita lihat ke sekitar kita sekarang. Lagi rame tuh yang bahas soal kenaikan pajak barang digital, terus juga ada yang bahas selebgram kena kasus investasi bodong, terus juga ada yang bahas soal kebijakan pemerintah tentang transportasi umum di Jakarta. Nah, itu bikin netizen kita heboh. Nah, padahal ini tuh sebenarnya itu adalah salah satu hal yang bisa kita rugiin. Ya mungkin nggak semuanya ya, cuman sebagian bakalan ada yang rugi. Nah, kenapa hal-hal kayak gini itu bisa bikin kita rugi? Ya sebenarnya karena kita memberikan modal atau waktu kita untuk isu-isu yang sebenarnya gak ada hubungannya dengan dompet kita atau masa depan kita. Nah, kita cuman ngasih waktu kita buat isu-isu yang salah. Dan akhirnya apa? Kita cuman jadi penonton doang, sementara kita ngelihat orang lain udah pada makin maju. Menurut gua, modal itu terbagi menjadi 3. Ada waktu, uang, sama tenaga. Nah, kita butuh tiga-tiganya nih. Dan kalau nggak ada salah satu di antara ketiga itu, ya udah, gini deh, ya udah, pincang kita. Nah, gini deh, logikanya itu kalau misalnya kalau kita nggak punya uang nih, tapi kita ada tenaga sama waktu, nah kita bisa tuh mulai dari nol. Tapi jujur aja itu bakalan lebih lama dibandingin kalau orang yang udah punya uang lebih banyak daripada kita. Lalu kalau kita punya waktu, kita punya uang, tapi kalau nggak ada tenaga, ya badan kita males-malesan, kita sakit-sakitan, ya ujung-ujungnya apa? Duit kita cuma buat berobat, kita buat, ya kalau kayak gitu mah sama aja bohong namanya. Tapi kalau nggak ada waktu gimana? Nah itu paling bahaya tuh. Kita udah ada duit, kita udah ada tenaga, tapi kalau nggak ada waktu, waktu kita udah habis, ya udah, semuanya jadi sampah. Duit kita bakalan jadi gak berguna buat kita. Nah, dan waktu itu adalah modal kita paling berharga, karena kita nggak bisa kontrol jumlahnya. Rata-rata dari kita itu cuma dikasih 60 sampai 70 tahun sebagai modal kita di dunia ini, dan angka itu bisa lebih bisa kurang.
sekarang kita bakalan ke rujukan riset kita, yaitu Al-Quran. Di Al-Quran ada satu surah pendek yang sering kita baca, tapi jarang kita resapin, yaitu adalah surah Al-Asr. Wal asr, demi masa. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan keras, yaitu kita sebagai manusia di dunia ini akan terus merugi, kecuali bagi mereka yang sentiasa beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Di sini Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah demi masa. Karena makna asar itu sendiri adalah seperti memeras. Kita harus memeras waktu yang kita milikin sampai ke intisari-intisarinya. Kalau kita cuman ngebiarin waktu kita lewat gitu aja, ya pantas aja kita bakalan ngerasa kalau kita itu rugi terus. Data nunjukin kalau orang-orang kita itu ngabisin waktunya 7-8 jam sehari cuman buat mantengin layar HP mereka. Dah, coba bayangin kalau orang-orang itu umurnya sekarang 20 tahun. Nah, mereka setiap hari kayak gitu terus tuh kerjaannya. Scroll-scroll 7-8 jam sehari, lihat TikTok gitu, lihat Instagram. Nah, mereka kayak gitu sampai umur mereka 60. Nah, mereka bakalan ngabisin belasan tahun mereka cuman buat ngeliatin layar HP mereka doang. Ngeri nggak tuh? Belasan tahun kita hilang cuman buat mantengin orang-orang di layar HP kita, ya yang sebenarnya kita nggak tahu, bisa aja mereka juga lagi pura-pura bahagia depan kamera. Dan pada akhirnya pilihannya bakalan balik lagi ke kita. Kita mau gunain modal kita buat jadi orang hebat, atau kita bakalan ngegunainnya cuma buat ngerugi doang. Mau jadi orang bijak yang ngegunain waktunya buat belajar skill baru, atau cuman orang yang ngerugi terus yang ngegunain waktunya cuman buat nyari hiburan mereka doang. Dan waktu itu gak nunggu lu pinter, waktu itu gak nunggu lu siap, waktu itu cuman nunggu lu habis. Makasih udah dengerin dari sudut pandang gua Muhammad Yazi Faras. Makasih udah nonton.